Battle! Pull! Oh! Woo! Yeah! Woohoo! Audio Jungle. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar materi lebih mudah dan jelas dipahami, dan juga tujuan pendidikan atau pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamka 2018 bahwa media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, seperti yang dikemukakan oleh Susilana dan Kepi bahwa media pembelajaran merupakan wadah atau tempat dari sebuah pesan. Pesan yang disampaikan adalah materi dan pesan pembelajaran, serta tujuan yang ingin dicapai adalah proses pembelajaran yang efektif. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan pada saat ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin terus meningkat. Dalam dunia pendidikan, diperlukanlah media pembelajaran sebagai alat yang dapat membantu proses belajar dan mengajar sehingga menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang pertama, yaitu aplikasi WhatsApp. WhatsApp adalah media komunikasi yang dapat digunakan dalam membantu pembelajaran sebagai media komunikasi digital yang mencakup pesan teks, audio, gambar, dan video. WhatsApp salah satu aplikasi yang sudah banyak digunakan sebagai alat komunikasi termasuk di lingkungan pendidikan, baik itu pendidik maupun peserta didik. Nah, dalam upaya mendukung keberlangsungan proses pendidikan, digunakanlah yang namanya fitur grup WhatsApp sebagai media pembelajaran atau media diskusi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pengguna WhatsApp dalam pembelajaran dapat memberikan fasilitas membagikan informasi berupa pengumuman maupun karya dalam grup WhatsApp, dapat berbagi fitur sehingga dapat dengan mudah menyebarkan informasi dan pengetahuan. Nah, untuk kelebihan aplikasi ini, yang pertama, WhatsApp itu tidak perlu memerlukan sistem login saat akan membukanya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah mengirimkan balik hasil pekerjaan baik berupa komentar langsung, gambar, video, dan soft file yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang ketiga, jika pengguna ingin presentasi, bisa menggunakan fitur video call sambil membagikan share screen berupa PPT. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini, pendidik dan peserta didik harus terhubung dengan internet untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, komunikasi menggunakan video, gambar, atau file yang berukuran besar berpengaruh pada penggunaan data dan penyimpanan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting merupakan sebuah media komunikasi yang juga dapat menjadi alternatif media dalam membantu pembelajaran jarak jauh yang berbasis online berupa konferensi video. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik seluler maupun desktop. Zoom dapat digunakan di setiap kegiatan proses belajar mengajar agar dapat terjalin interaksi antara guru dan siswa. Melalui aplikasi ini juga, selain menjelaskan materi, guru juga dapat berdiskusi atau tanya jawab langsung dengan para siswanya. Aplikasi Zoom Meeting memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam menjadi media pembelajaran online interaktif. Beberapa kelebihannya yaitu: 1. Menciptakan pembelajaran daring yang aktif. Kedua, terdapat fitur chat dan video kualitas HD menjadi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Ketiga, materi bisa lebih mudah dipahami karena guru menerangkan secara langsung materi yang disampaikan. Keempat,
para siswa dapat bertanya atau berdiskusi dengan leluasa seperti saat pembelajaran di ruang kelas. Kelima, pertanyaan dari siswa juga dapat langsung direspon saat itu juga sehingga lebih efektif dan mudah untuk dipahami. Dan yang keenam, keaktifan siswa dapat terlihat dan terpantau sehingga siswa lebih terdorong untuk lebih fokus dan tidak membuka aplikasi lain selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu, untuk kekurangan Zoom Meeting yaitu 1. Adanya masalah koneksi internet, yakni siswa berada di lokasi yang berbeda dengan kekuatan sinyal yang berbeda. Yang kedua, siswa kehilangan interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, memerlukan banyak kuota internet sehingga menjadi boros kuota. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Classroom yang akan dijelaskan oleh Anissa Nurrohman. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan media pembelajaran tentang aplikasi Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah online, yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan pendistribusian serta penerapan tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Di mana dalam Google Classroom ini terdapat beberapa fitur seperti 1. Fitur grup kelas, tempat untuk guru memberikan tugas kepada siswa dan tempat untuk siswa untuk mengumpulkan hasil pembelajarannya tersebut. Di dalam Google Classroom juga terdapat fitur komentar di mana guru dan siswa dapat langsung berinteraksi di dalam fitur komentar tersebut. Siswa juga dapat melihat yang mana tugas yang belum dikerjakan dan yang mana tugas yang sudah dikerjakan. Sedangkan guru dapat langsung memberikan nilai kepada tugas siswa tersebut. Berdasarkan analisis beberapa para ahli, media Google Classroom dapat menjadi media alternatif pembelajaran yang efektif yang digunakan untuk media pembelajaran jarak jauh. Kelebihannya yaitu banyak variasi video pembelajaran yang dapat dirancang sendiri oleh guru. 2. Menciptakan suasana yang tidak membosankan. 3. Mudah digunakan melalui HP maupun tablet. 4. Efektif digunakan dalam menyalurkan berbagai materi. 5. Menghemat waktu dalam pengumpulan tugas. Dan 6. Video pembelajaran dapat digunakan berkali-kali dan mudah diakses. Kekurangannya yaitu sedikit mempersulit pemula karena pemula akan menemukan beberapa simbol Google di dalamnya. 2. File Word harus dikonveksi ke Docs terlebih dahulu karena tidak dapat update otomatis mengenai tugas. 3. Belum tersedia chat live. 4. Video pembelajaran tidak interaktif karena pembelajar tidak dapat secara langsung menanyakan kepada guru yang mana tugas yang belum dipahami. Kesimpulan yang kami dapat dari media pembelajaran yang sudah kami jelaskan sebelumnya, berdasarkan 3 media pembelajaran tersebut, kami dapat menjelaskan bahwa media pembelajaran tersebut dapat dimanfaatkan dalam membantu pembelajaran jarak jauh. Ketiga media pembelajaran tersebut juga dapat dikatakan efektif dan menjadi alternatif dalam membantu pembelajaran di waktu tertentu. Yang dapat memenuhi indikator pembelajar efektif yaitu 1. Dapat menciptakan motivasi belajar. 2. Meningkatkan hasil belajar. 3. Meningkatkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh para siswa.